Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Happy Paradita. Saya perwakilan dari SMA Negeri 4 Purworejo. Saya sangat setuju dengan mosi yang disebutkan tadi, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Saya singgung sedikit tentang talenta. Menurut KBBI, talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Salah satu contohnya adalah bakat. Bakat seseorang sudah ada sejak kecil. Dan itu dapat dikembangkan lagi seiring berjalannya waktu, sehingga kita bisa menemukan bakat kita yang lebih dalam lagi. Tes talenta ini biasa disebut tes bakat, atau dikenal dengan aptitude test. American Psychology Association mendefinisikan aptitude test sebagai instrumen penilaian yang dirancang untuk mengukur potensi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Tes ini dianggap memberikan dasar untuk membuat prediksi kesuksesan masa depan seseorang, terutama dalam situasi pendidikan dan pekerjaan. Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi ada 3 macam seleksinya. Yang pertama adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Yang kedua adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Yang ketiga adalah seleksi mandiri. Pada hal ini, disebutkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pada undang-undang ini, dijelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan budaya bangsa Indonesia. Membahas tentang mosi kita kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Saya memiliki beberapa argumen. Yang pertama adalah tes ini dapat mengembangkan bakat siswa. Menurut saya, jika siswa sudah tes aptitude test ini, siswa tidak hanya pintar di bidang akademik saja, tetapi juga pintar di bidang non-akademiknya. Sehingga terwujud mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan responsif. Mereka juga bisa mengembangkan bakat-bakat mereka dari awal tes ini, hingga nanti akhirnya mereka tahu bakat mereka yang bisa ditunjukkan pada saat di perguruan tinggi. Pada aptitude test ini juga memberi gambaran kepada seseorang mengenai kemampuan seseorang pada bidang-bidang tertentu. Kemudian, mereka bisa menjadikan itu dasar dalam merencanakan masa depan mereka, serta membuat keputusan mengenai pendidikan atau pekerjaan mereka nantinya. Tidak dihiraukan lagi. Bakat seseorang ini sangat berguna bagi diri kita sendiri. Maka dari itu, menurut saya, dengan mengembangkan bakat mahasiswa dengan tes bakat ini, itu bisa membantu mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.
Yang kedua adalah mendapat pekerjaan yang tepat, seperti yang saya bahas sebelumnya. Karena pada tes bakat ini kita diuji bakatnya, tidak hanya tes akademiknya saja, itu dapat membantu diri kita untuk mencari bakat terpendam kita. Yang dari awalnya kita tidak tahu bakat kita apa, jika diadakannya tes tersebut, kita bisa tahu bakat yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan ke depannya, dan lain sebagainya. Hal ini juga bisa untuk mengetahui kepribadian kita. Selain itu, kita juga bisa lebih percaya diri. Karena kita tahu bakat kita, jadi kita lebih percaya diri di depan seseorang. Seperti halnya, kita memiliki bakat menyanyi. Yang tadinya kita selalu pesimis, kita tidak bisa. Tapi akhirnya, jika kita mengasah bakat kita diuji bakat kita, dengan tes bakat tersebut, kita menjadi lebih percaya diri untuk melaksanakan hal tersebut. Yang terakhir, untuk mengatasi kelemahan diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan diri kita di mana jika kita sudah mengetahui bakat kita. Maka dari itu, saya dari pihak pro sangat setuju dengan adanya tes bakat tersebut. Saya juga setuju dengan mosi yang disebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Agar mahasiswa bisa lebih baik dalam mengembangkan bakatnya dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.